Malam, perkenalkan, nama saya Maria Okta Puspasari Suratman Maram, NIM 1803030097, kelas B, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi di masa pandemi. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 pada nilai demokrasi di masyarakat. Melambatnya ekonomi merupakan satu dari berbagai imbas penyebaran COVID-19 yang menjadi fokus perhatian. Namun, ada imbas lain yang penting untuk diperhatikan. Di antaranya adalah tantangan demokrasi dan keamanan suatu negara. COVID-19 mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dalam segi politik, pandemi menciptakan regulasi-regulasi baru dan cara pikir pemerintah serta masyarakat di level lokal maupun global. COVID-19 juga mengubah demokrasi parlemen, partai politik, elektoral dalam melaksanakan fungsi mereka. Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait pandemi tanpa mempengaruhi nilai demokrasi. Beberapa keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani pandemi tak jarang dianggap kontradiktif dengan nilai demokrasi dan kebebasan masyarakat. Indonesia harus menyadari tantangan ini. Hingga saat ini, demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang maju. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa demokrasi masih memiliki banyak celah tantangan yang besar. Batasan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat atas nama keamanan memicu asumsi banyak orang bahwa pemerintah berupaya memusatkan kekuasaan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk kepentingan politik. Salah satu asumsi paling dikenal adalah bahwa demokrasi saat ini sedang ditunggangi oleh oligarki dan pihak anti-demokrasi, sehingga mereka memanipulasi proses demokrasi untuk memperkuat keberadaan dan kepentingan pribadi mereka. Pada beberapa negara, pandemi telah memperkuat kuasa otoritas pada masyarakat. Mereka lebih ketat dan menggunakan pendekatan autokrasi dengan menggunakan kebijakan top-down absolut. Namun, beberapa negara juga sukses mengimplementasikan nilai demokrasi dalam penanganan pandemi, seperti Jerman, Norwegia, Finlandia, Taiwan, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut memperhatikan kebutuhan masyarakat dan berdiskusi dengan ilmuwan serta komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah dan masyarakat berusaha mencari solusi yang dapat dilakukan bersama. Negara-negara tersebut merupakan contoh bagaimana demokrasi dapat menyelesaikan masalah jika mekanisme demokrasi benar-benar dijalankan. COVID-19 membuat kebiasaan baru dan meningkatkan kesadaran pada banyak hal. Namun, karakteristik pemerintah dan kemampuan pemerintahlah yang memberikan lebih banyak imbas dan mempertahankan keberadaan demokrasi dan politik secara luas dibandingkan keberadaan pandemi sendiri. Konsistensi pemerintah dalam menerapkan demokrasi sangat diperlukan, terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan demokrasi itu sendiri. Tak lupa,
konsistensi pemerintah dalam menjalankan protokol COVID-19 sangat dibutuhkan, karena hanya dengan cara itu dukungan masyarakat terhadap keputusan pemerintah akan efektif. Baik, di sini saya akan memparodikan mengenai demokrasi di masa pandemi COVID-19. Silakan menyaksikan. Baik anak-anak, di sini kita akan memulai perkenalan kita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai demokrasi itu apa. Apakah ada yang sudah tahu demokrasi itu apa? Baik. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Sampai sini sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, baik, Ibu di sini akan melanjutkan penjelasan Ibu. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, demokratia, kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari kata demos artinya rakyat dan kartos artinya kekuatan atau kekuasaan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari kata aristokratia, artinya kekuasaan elit. Secara teoritis, kedua definisi ini saling bertentangan, namun kenyataan sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena klasik misalnya memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit, sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Prancis pertengahan dan Latin pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sebelum Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung. Artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Baik anak-anak, itu adalah penjelasan Ibu secara singkat. Apakah kalian sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, di sini Ibu akan menjelaskan contoh di mana sekarang masa pandemi. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana demokrasi di masa pandemi ini. Apakah demokrasi di masa pandemi ini berjalan baik atau tidak? Oke. Demokrasi di masa pandemi menurut Ibu sendiri belum berjalan lancar, di mana para pemerintah membentuk hukum yang banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, di mana hukum
Hukum-hukum yang dibuat menurut masyarakat sangat menyulitkan mereka, terutama dari segi ekonomi, sehingga menurut mereka ini tidak mensejahterakan kehidupan mereka di masa pandemi ini. Dan banyak sekali terjadi tragedi-tragedi yang mempersulit masyarakat, di mana contohnya seperti vaksin, di mana para pemegang kekuasaan membantu keluarganya dalam proses vaksinisasi, sehingga masyarakat yang tidak memiliki kuasa, mereka harus mengantri berjam-jam untuk menerima vaksin sampai mereka bisa berdempetan untuk mendapatkan vaksin. Apakah ini termasuk pembatasan penyebaran COVID atau malah membuat masyarakat semakin terpapar virus corona? Karena mereka harus berdempetan dan harus berkerumunan dalam mengantri vaksinisasi ini. Dan adanya pemberlakuan PSBB ini juga mempersulit masyarakat kelas bawah atau menengah. Mereka sulit dalam melakukan pekerjaan mereka karena terbatasnya waktu. Dan beberapa protokol kesehatan juga yang termasuk sudah berlebihan. Tetapi kita bisa lihat bagaimana para pemerintah masih bisa membuat pesta dan bahkan sampai tidak adanya batasan antara mereka. Sedangkan kita masyarakat biasanya selalu mendapatkan sanksi jika kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Apakah itu yang termasuk untuk mensejahterakan masyarakat atau bahkan mempersulit masyarakat? Masyarakat bahkan tidak bisa mengeluarkan aspirasinya. Bahkan saat mereka mengeluarkan aspirasi demo di kantor gubernur atau bahkan di kantor DPR sekalipun juga, para aparat membantu para penegak, para aparat dan penegak hukum juga malah lebih membela para pemerintah dibandingkan masyarakat. Apakah itu yang dinamakan demokrasi? Dimana harusnya demokrasi itu tuh mempermudah masyarakat mengeluarkan aspirasi mereka, mendapatkan hak-hak yang mereka harus dapatkan, sehingga mereka tidak adanya kesulitan, apalagi saat di masa pandemi ini. Apa kalian sudah jelas? Itu adalah contoh buruknya dari demokrasi saat di masa pandemi ini. Sekian materi dari Ibu mengenai demokrasi hari ini. Besok kita akan lanjuti perkuliahan kita. Sampai ketemu lagi ya anak-anak. Terima kasih.